Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang menjadi bahan renungan kita dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya baca dari judul perikop ayat yang pertama, dan kemudian ibu-ibu baca ayat yang kedua, begitu bergantian. Di ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, sama-sama, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dari perikop ini kita akan belajar dengan tema yang sudah diberikan, memulai hidup baru. Itu temanya sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, memulai hidup baru berarti ada hidup lama sebelumnya. Jadi kalau mau memulai hidup yang baru, berarti kita semuanya ini adalah orang-orang yang punya latar belakang sebelum masuk ke hidup baru. Kita adalah hidup di dalam kehidupan yang lama. Hidup yang lama itu adalah hidup di luar Kristus, dengan segala dosa dan kejahatan, jauh dari persekutuan dengan Allah. Itu kalau hidup lama. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, menyelesaikan perkara dosa kita dengan sungguh di hadapan Tuhan, membuka pintu hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan sebagai Juru Selamat yang hidup di dalam hidup kita, maka dia menjadi manusia baru secara rohani. Jadi tidak lagi kita memiliki hidup yang lama dengan pola pikir yang lama, dengan tingkah laku yang lama, dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, dan dengan semua dosa-dosa yang lama yang kita miliki, yang kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bukan hidup baru itu kemudian sama seperti Nikodemus ya. Nikodemus kan bilang, apakah aku bisa masuk lagi ke dalam perut ibuku baru aku dilahirkan lagi? Bukan, kan aku sudah tua. Tapi secara rohani, hidup lama itu adalah hidup di dalam dosa, hidup diperbudak oleh dosa. Tapi ketika seseorang dengan segala kesungguhan menyadari keberdosaannya, datang kepada Kristus, meminta ampun, membuka pintu hati, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menjadi ciptaan baru yang sudah dilahirkan baru, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Jadi kalau tadi MC menyatakan siapa yang akan memberikan kesaksian dengan pengalaman hidup bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, itu adalah pengalaman pribadi seseorang kapan dia menyelesaikan perkara dosanya itu. Kapan dia percaya bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit bagi dia. Kapan dia membuka pintu hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan yang lebih ekstrim lagi, gak tahu ya sekarang ya,
biasanya kalau kami yang lama ini, kami tahu betul kapan kami menjadi manusia baru. Kapan kami dilahir barukan oleh Allah. Kapan kami menjadi anak Tuhan. Kapan nama kami terdaftar dalam kerajaan sorga. Kapan kami memulai hidup baru. Itu jelas. Kapan itu kira-kira. Kalaupun tanggalnya tidak ingat, paling enggak dia ingat bulan dan tahunnya. Saya enggak tahu sekarang ya. Jadi kadang-kadang agak samar-samar. Sudah, tapi kelihatannya belum. Jadi supaya kita betul-betul ingat, supaya betul-betul yakin, dan supaya betul-betul memulai hidup baru sesuai dengan status kita yang baru itu, perlu juga diingat kapan kita kira-kira mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka kehidupan kita yang lama, yang terikat dengan dosa, yang diperbudak oleh dosa, kedagingan dan keduniawian itu sudah selesai. Karena sudah dibayar lunas oleh darah Yesus yang tercurah di bukit Golgota. Tidak kembali lagi kepada dosa-dosa lama. Tidak mengingat lagi semua perbuatan-perbuatan yang lama. Tidak kembali lagi kepada semua perilaku yang lama. Jadi memulai hidup baru ini adalah karena dia sudah meyakini dimerdekakan dari dosa dan dimerdekakan dari hukuman karena dosa. Atau istilah yang lain, menjadi anak Tuhan. Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Supaya kita bisa sadar betul dalam memulai hidup baru itu nanti, ketika kita tahu betul dengan yakin status kita sekarang sebagai manusia yang baru, maka kita dengan yakin dan dengan semangat juga akan memulai segala sesuatunya dengan perkara-perkara, kebiasaan-kebiasaan dan hidup baru sebagaimana seharusnya firman Tuhan kita ini menuntun kita untuk memulainya. Mudah-mudahan jelas ya, atau penjelasan saya membingungkan. Ini seringkali karena nanti kita belajar ya. Seringkali orang meragukan, si Anu itu udah lahir baru belum ya? Kenapa sih kehidupannya masih pola yang lama, kebiasaan yang lama, karakter yang lama? Gak kelihatan dia manusia baru. Gak kelihatan dia ada karakter baru. Gak kelihatan ada kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, ini juga membingungkan. Ibu-ibu ya. Jadi kalau kita memang status kita adalah orang yang sudah dilahirkan baru, 2 Korintus 5 ayat 17 itu, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Dosa-dosa yang lama, kebiasaan yang lama, karakter yang lama, pola pikir yang lama, cara pandang yang lama. Itu sudah berubah, sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi starting point orang untuk memulai hidup yang baru adalah ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka dikatakan yang lama itu sudah berlalu. Jadi sesungguhnya yang baru ini sudah datang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya dengan status yang baru itu sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, itu bukan hanya terjadi dari perilaku luar yang kadang-kadang seperti dipaksakan. Ada ya anak remaja, pernah dia bilang begini, mamaku itu kalau di gereja atau di persekutuan kayaknya baik kali. Senyum sana sini, say hello sana sini. Tapi kalau di rumah, bahaya ini. Sampai pernah aku bilang loh Bu, udahlah mama gak usah ikut-ikut persekutuan itu. Mama gak usah kayak gitu di gereja-gereja. Kor sana sini, tau-tau mama di rumah gak berubah juganya. Kan aneh. Apa yang terjadi? Itu munafik namanya.
Ya, bukan manusia baru itu, munafik namanya. Mencoba memaksakan diri dalam persekutuan orang percaya, kayaknya dia memang sudah lahir baru, tapi di rumah cara-caranya, kebiasaannya, otoriternya, semuanya masih pakai cara-cara yang lama. Begitu juga dengan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Nah, ibu-ibu, supaya kita jelas, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5 ini menyoroti transisi dari manusia lama ke manusia baru. Harus ada nampak perubahannya. Bahkan kalau kita perhatikan, Petrus ini menggunakan metafora, menggunakan kiasan pertumbuhan itu seperti bayi. Dan kemudian menggunakan istilah pembangunan itu dengan batu hidup. Ya, pembangunan itu dengan batu hidup untuk apa? Untuk menggambarkan identitas orang percaya yang baru. Itu sebabnya kalau kita perhatikan ayat yang pertama, di sana ada kata karena itu. Coba perhatikan ayat 1. Karena itu. Ya, itu merujuk pada pembahasan sebelumnya. Dalam ayat 23 pasal yang pertama, di situ dikatakan, ayat 23 saya baca, pasal yang pertama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Inilah dia manusia baru, percaya kepada Yesus. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena itu, karena kamu sudah dilahirkan kembali. Itu maksudnya. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Maka dikatakan di situ, buanglah. Kata buanglah itu dalam bahasa aslinya itu menanggalkan seperti pakaian kotor yang kita pakai. Kalau pakaian kotor yang kita pakai, kita mungkin dari luar seharian, kemudian kita sampai di rumah, mandi, kita pakai lagi enggak? Pasti kita tanggalkan setanggal-tanggalnya toh. Itulah arti kata buang di sini. Sama seperti membuang, melepaskan pakaian kotor itu dari dalam tubuh kita ini. Itu arti kata buang di situ. Ya. Dan ini menunjukkan dalam arti kata yang sebenarnya, menunjukkan tindakan yang tegas. Bukan nunggu nanti-nanti. Jadi bukan seperti kita baca, buanglah segala kejahatan. Seperti apa ya? Seperti baca biasa saja gitu. Tapi ini adalah tindakan tegas dari orang yang sudah dilahirkan kembali itu. Dilakukan secara aktif. Tidak seperti kita ya, nantilah kita masih di dunia ini. Saya nggak tahu kapan kita kira-kira nggak di dunia ini. Karena kita nggak mungkin ada. Ya kan? Kalau nggak di dunia ini, ya udahlah, tamatlah, kan gitu ya. Jadi di sini mau menyatakan ketegasan. Definitif dilakukan dengan segera. Membuang itu dilakukan dengan segera. Melepaskan pakaian kotor itu di situ dinyatakan buanglah segala kejahatan. Segala kejahatan itu kemudian diuraikan di sini kalau Petrus menuliskan ada beberapa hal. Tapi di bagian lain kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus itu banyak sekali yang harus dibuang, yang harus dimatikan. Dikatakan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Artinya karena kita sudah dilahirkan baru, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan yang lama itu harus ditanggalkan, dilepaskan, dibuang. Gak boleh lagi setelah dibuang kita ambil lagi. Saya yakinlah kalau kita udah buang yang namanya sampah, kira-kira ibu-ibu diambil lagi enggak? Dicari-cari lagi enggak? Mana tahu masih ada lagi yang bisa diambil. Kalau udah namanya dibuang ke sampah.
Saya yakin gak ada. Jadi kalau orang memulai hidup yang baru harus bisa tegas perbedaannya. Dulu saya di sini seperti ini, tapi sekarang saya udah di sini. Yang ini sudah berlalu, maka saya akan memulai sesuatu yang baru. Kalau di sini Petrus menyatakan, buanglah, tanggalkanlah. Itu yang dimulai oleh Petrus di sini. Jadi yang pertama untuk menunjukkan bahwa status kita ini adalah status manusia baru, memulainya jangan kemudian kompromi. Jangan menyayangi sifat-sifat yang lama, yang seringkali sifat yang lama itu bukan memberkati orang, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Supaya nggak samar-samar status kita ini. Saya nggak tahu ya ibu-ibu, kadang-kadang pernah nggak sih merasa kalau kita melakukan satu dosa, muncul nggak pertanyaan, Tuhan, aku masih selamat nggak ya? Aku bolak-balik Tuhan jatuh dalam dosa yang sama ini. Gimana ini nanti? Pernah nggak merasa begitu? Pernah nggak bertanya, tetap layak nggak kita masuk surga kalau terus hidup di dalam dosa? Jadi supaya ketegasan-ketegasan perubahan itu bisa kelihatan dengan jelas di dalam hidup kita, karena kita sudah dilahirkan baru. Ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir ya, orang yang percaya kepada Kristus ini disamakan dengan seperti bayi yang baru lahir. Kenapa mesti bayi yang baru lahir? Kalau bayi 6 bulan masih bayi enggak? Masih ya. Tapi kalau 6 bulan sudah bisa dapat makanan tambahan enggak? Sudah, ada AMPI ASI dan lain-lain. Dan bahkan mungkin sudah bisa pakai susu formula. Jadi kalau dikatakan di sini jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi yang baru lahir itu tidak ada pilihan makanan dan minuman kecuali ASI, air susu ibunya yang murni dan yang rohani. Artinya ketergantungan penuh si bayi rohani ini kepada firman Tuhan. Ketergantungan penuh bayi yang baru lahir secara jasmani itu kepada ibunya untuk mendapatkan air susu yang murni. Yang selalu ingin, ini kata jadilah, ini kata perintah. Yang selalu ingin punya kerinduan besar untuk selalu ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhannya, memulai sesuatu hidup yang baru. Tidak akan mungkin kita bisa maju bertumbuh kalau kita tidak mempunyai komunikasi. Selalu rindu akan firman Tuhan. Yang murni artinya firman Tuhan yang tidak bercampur dengan ajaran-ajaran yang lain. Ibu-ibu, hari Senin minggu yang lalu, saya telepon kakak saya. Dia di Jakarta. Sebenarnya saya mengenal Tuhan juga. Tuhan memakai kakak saya ya untuk membawa saya kepada Kristus. Tapi karena dia tidak punya persekutuan bersama seperti ini, dia di gerejanya HKBP ya, tapi aktif sekali dalam pelayanan usia indah. Nah, setelah banyak ngobrol, akhirnya ini cerita-cerita mau ke Yerusalem ini ya. Lalu dia bilang, setelah banyak cerita, jadi kalau yang ke Yerusalem itu nggak pengen lagi dek, pengen juga, tapi belum ketemu link yang tepat. Lalu dia menawarkan satu nama, kalau nggak kita berangkatnya sama rombongan ini aja dek. Terus saya bilang, gimana ya kak, saya mau ikut rombongan itu. Kalau yang menjadi pimpinan rombongan pun menyatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Wih,
tersentak kakak saya. Tadinya udah ngantuk dia. Aku sebetulnya udah ngantuk loh, Dek, udah males aku ngobrol. Tapi setelah saya katakan itu, tersentak dia. Ih, betul loh, Dek. Memang dia mengajarkan keselamatan itu bisa hilang. Nah, bahaya ya kakak. Kalau keselamatan bisa hilang, lalu ngapain kita untuk mengikuti Yesus dalam hidup ini? Ada kepastian yang Tuhan berikan. Baca Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat 29. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Sekali selamat tetap selamat. Ih, jadi kayak mananya itu aku, Dek, katanya. Loh, kakak kayak mana? Sekarang saya tanya kakak. Kalau misalnya ini kakak 1 menit lagi meninggal. Tapi kan kakak gak tahu yang 1 menit itu kan. Yang tahu cuman Tuhan kan. Tapi dalam sisa 1 menit itu, kakak lagi marah-marahnya sama borumu. Lagi berantem kalian besar-besaran. Bahkan mungkin sambil memaki-maki. Terus ketemulah waktu 1 menit itu kakak dipanggil Tuhan. Jadi kakak kemana? Diam dia. Ih, ngeri kali lah, Dek, kalau aku masuk neraka. Nah itu, Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan itu bisa hilang. Sekali diselamatkan, pasti selamat. Saya bacakan kemudian banyak ayat-ayat, saya jelaskan sedemikian rupa. Sampai dia bilang, akhirnya inilah waktunya Tuhan untuk menolong saya, meluruskan saya dari konsep keselamatan yang salah. Gak kebetulan ya, Dek, padahal tadi aku udah ngantuk loh, Dek, udah males aku ngobrol samamu. Tapi sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak, aku bisa tidur dengan senyum. Puas sekali aku sekarang, Dek. Kok bisa aku selama ini kecolongan? Karena tidak ada persekutuan belajar firman Tuhan secara bersama-sama seperti ini. Dalam konsep pengajaran keselamatan yang alkitabiah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak terus-menerus menjadikan firman Tuhan ini sebagai kebutuhan rohani yang utama, tidak menjadikan kualitas komunikasi 2 arah dengan Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup ini, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan siapakah Kristus itu bagi kita? Sulit. Itu sebabnya dikatakan jadilah, ini perintah. Ya, perintah yang memiliki keinginan yang kuat, yang sangat menggantungkan pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sama seperti bayi tadi, tanpa ASI dia gak mungkin bisa bertahan hidup. Tanpa ASI pasti pertumbuhannya juga akan terseok-seok. Sama seperti kita. Tanpa firman Tuhan ini, maka pertumbuhan rohani kita akan sangat lamban. Perubahan-perubahan dari yang lama menjadi manusia baru itu sangat lamban. Bahkan hampir-hampir tidak kelihatan perubahan itu. Itu harus disadari. Kalau misalnya dalam kelompok kecil ini akan saya tanya, bagian mana kira-kira ibu-ibu yang sudah mulai berubah? Saya pasti akan tanya itu dengan murid-murid saya. Apakah masih sama seperti yang lama? Pemarah tetap pemarah, suka tersinggung tetap suka tersinggung, pelit tetap pelit, malas tetap malas, gak peduli tetap gak peduli, tak ada empatinya sama sekali. Tidak ada rasa kasih, tidak ada pengampunan, egois, mementingkan diri sendiri dan banyak lagi. Tidak punya kerinduan yang dalam untuk mau terlibat dalam pekerjaan kekekalan ataupun pekerjaan pelayanan Tuhan. Supaya kita bisa tahu melihat kepada diri kita sampai sejauh mana keinginan saya untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan siapakah Kristus. Saya selalu katakan, dan di sini persekutuan Ibu Lydia, saya sudah berulang kali katakan, ada empat
Tanda-tanda yang sangat sederhana untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang sudah dilahirkan baru. Bahwa kita sudah anak Tuhan. Bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Bahwa kita pasti kalau mati masuk surga, itu penting sekali. Tanda-tanda yang pertama itu apa? Dia rindu sama seperti ayat yang kedua ini. Dia rindu untuk membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan bahkan kualitasnya itu semakin hari akan semakin bertambah. Kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi dua arah, bukan satu arah. Kita seringkali cuma berdoa. Tuhan terima kasih, Engkau sudah membawa aku masuk kepada pagi yang baru. Sehat Tuhan, kuat, berkatilah saya hari ini. No! Tuhan mau bicara sama kita, dengar dulu. Dia mau bicara apa sama kita hari ini? Jangan kita aja itu namanya sombong dan egois juga. Komunikasinya harus dua arah. Berdoa, kalau mau bernyanyi, bernyanyi dulu 1 ayat, 2 ayat, terserah kita punya waktu berapa banyak. Pasti kita punya hikmat dari Tuhan. Berdoa untuk memulai ibadah, baca firman Tuhannya dulu. Baru setelah bla bla bla, naikkan topik doa-doamu kepada Tuhan. Komunikasi dua arah itu harus tetap terjalin dengan punya kualitas tinggi. Itu yang pertama, tanda-tanda sederhananya. Yang kedua, dia akan rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan siapakah Kristus dan bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan. Coba satu orang ibu baca 2 Petrus 3, cuman dibaliknya aja ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati Sorry, 2 Petrus 3. Saya yang salah atau ibu yang salah? Ya, ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan bertumbuhlah. Jadi Yesus itu bukan hanya menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini, bukan. Dia rindu kali kita bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan. Ada begitu banyak rahasia firman Tuhan yang mau dibukakan, mau disingkapkan supaya kita betul-betul bisa mengerti arti dan tujuan hidup setelah kita menjadi manusia baru itu pasti ada tujuannya. Bukan diselamatkan masuk surga titik, bukan. Itu sebabnya dalam Matius pasal 28 itu dikatakan, pergilah. Kepada siapa tugas itu diberikan? Kepada murid-murid. Kalau kita sudah menjadi murid, maka tugas itu menjadi tugas kita. Pergilah. Beritakanlah Injil, baptislah mereka. Kalau dia sudah dibaptis tidak perlu dibaptis lagi. Kemudian apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Ajarlah. Melalui apa itu? Tanda-tanda sederhana tadi. Melalui kelompok pemuritan. Melalui kelompok pemuritan. Jadi ibu-ibu, kelompok pemuritan itu bukan penyelesaian masalah ya. Tolong dulu. Ya. Kelompok pemuritan itu tujuannya bukan penyelesaian masalah. Tapi dalam belajar firman Tuhan melalui kelompok kecil itu, kan ada topik-topiknya, itu bisa kemudian berhubungan dengan masalah yang kita alami. Bisa di-share, bisa ditolong, bisa dicarikan jalan keluar dengan firman Tuhan. Tapi kalau dikasih misalnya waktu 1 jam 45 menit, maka jangan 1,5 jam menyelesaikan persoalan. Salah besar. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Keselamatan yang kita miliki. Bertumbuhlah.
Dan juga bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan ini. Ada begitu banyak rahasia firman Tuhan yang mau dicurhatkan, yang mau dijelaskan, yang mau disampaikan. Supaya kita bisa mengerti betul, oh ini rupanya yang Tuhan maksudkan untuk saya. Jadi jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini bahasanya, kalimatnya agak sedikit membuat kita agak bingung, ya. Jadi untuk bertumbuh bukan supaya beroleh keselamatan, tapi supaya bertumbuh dalam keselamatan itu. Ini maksudnya. Ya, hampir sama dengan tema minggu depan kayaknya saya lihat tadi. Jadi kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan ini sebagai makanan yang utama dalam kehidupan rohani kita, ibu-ibu, ya nggak usah heran kalau kita lambat majunya, lambat bertumbuhnya, lambat berkembangnya, lambat kelihatan perubahan-perubahannya. Padahal Yesus sangat merindukan. Bukan persekutuan Ibu Lydia ini yang merindukan kita bertumbuh maju. Betul, tentu pelayan-pelayan di sini rindu untuk melihat kita maju. Tapi yang paling utama dan terutama merindukan kita maju di dalam Tuhan itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, ayat 3 apa katanya? Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kebaikan yang dimaksud ini adalah keselamatan itu sendiri. Jadi harus ada buktinya. Kalau memang kita betul-betul sudah menikmati, mengecap, mengalami sendiri keselamatan itu dalam hidup kita, bahwa memang ayat 2 itu harus terbukti. Jika benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka jadilah sama seperti bayi yang baru lahir tadi. Jadi Petrus ini mau bilang ya, kalau kamu belum benar-benar mengecap kebaikan Tuhan tentang anugerah keselamatan itu, maka kamu tidak mungkin menjadi bayi seperti bayi yang baru lahir. Tapi buktikan. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh mengecap, benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, buktikanlah itu. Jadi pertanyaan yang sama yang tadi saya katakan, kok saya belum lihat ya kemajuannya? Saya nggak lihat dia bertumbuh. Saya selalu bilang gini, ya kalau dia bertumbuh berarti belum lahir. Itu aja. Karena ada bertumbuhnya lambat, Kak. Ya saya nggak tahu lambatnya sampai sejauh apa. Tapi kan firman Tuhan ini jelas sekali katakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan itu, ya harus nampak. Paling tidak yang tadi, ya. Kemudian tanda-tanda sederhana yang ketiga, nanti kita lihat juga di ayat yang ke-5. Dia rindu dalam persekutuan orang percaya seperti ini. Apakah itu gereja? Apakah itu persekutuan seperti ini? Itulah tanda-tandanya. Dia akan memprioritaskan. Dia tidak akan membuat jadwal di hari Selasa sore. Kita kadang-kadang masih, aduh maaf lah ya, ada kerjaanku. Benar, kerjaan gak bisa di cancel, harus Selasa. Tidak bisa Senin kah atau Rabu? Kita lah masing-masing yang tahu itu ya. Tapi itu tanda-tanda yang ketiga, tanda-tanda sederhana. Dia akan selalu rindu ada dalam persekutuan orang percaya seperti ini. Dan yang keempat, tanda-tanda sederhananya apa? Dia rindu untuk menyaksikan Kristus melalui hidupnya. Melalui perubahan-perubahan tadi. Itu 4 tanda-tanda sederhana. Belum tanda-tanda yang lain-lain. Kita sudah di mana sekarang? Sudah adakah 4 tanda-tanda sederhana itu di dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru.
Bahwa kita ini adalah orang-orang yang memulai hidup baru. Adakah itu di dalam hidup kita? Kalau belum ada, hari ini dengan tema ini, kita akan berupaya, berjuang supaya keempat tanda-tanda sederhana itu ada di dalam kita. Memulai hidup baru. Nah, kemudian ayat yang keempat dikatakan di sana, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapa batu yang hidup itu? Tentu Kristus itu sendiri. Datanglah. Kata datanglah di sini bentuknya itu terus menerus. Bukan kapan kita mau. Ya, aku mau hari ini saat teduh, aku saat teduh. Aku hari Minggu mau ke gereja, ya aku ke gereja. Aku hari Selasa mau persekutuan Ibu Lydia, aku datang persekutuan Ibu Lydia. Suka-sukakulah karena ini hidupku. Ini tidak termasuk di ayat 4 ini. Ya. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Karena apa? Kristus batu yang hidup itu adalah fondasi utama bagi kita. Meskipun di sini dikatakan dia dibuang oleh manusia. Manusia pada waktu itu adalah para pemimpin-pemimpin rohani, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tapi kemudian yang dibuang oleh manusia itu dipilih dan dihormat oleh Allah. Dia Kristus sumber kehidupan rohani kita. Kalau kita datang kepada batu hidup, sumber kehidupan itu tadi, yang terus menerus datang, maka kita juga akan mengalirkan air hidup itu kepada banyak orang. Kita juga bisa menjadi berkat rohani bagi banyak orang. Nah, kalau kita nggak datang kepada sumbernya, kira-kira bagaimana kita bisa mendapatkan berkat rohani dan bagaimana kita juga bisa menjadi berkat rohani bagi banyak orang? Gak mungkin. Karena rahasianya itu ada di dalam Kristus. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Ya, kata datanglah di sini ini itu terus menerus dilakukan, bukan seperti yang saya katakan tadi. Ya, panggilan yang terus menerus untuk membangun kualitas rohani agar bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ada adik murid saya lah ya, murid saya kalau dia renungan, ya saya harus siap jam berapa aja dia mau telepon. Nanti sudah difoto dulu ayatnya, terus dia bilang, "Kak, ini artinya apa?" Karena dia saat teduh pagi, saat teduh juga malam. Ini artinya apa, Kak? Nggak ngerti aku. Ya, jadi saya harus siap menjelaskan itu. Nanti bisa dia telepon jam 10, nanti bisa jam 11, ya. Karena dia memimpin ibadah untuk adik-adiknya dulu, baru dia kemudian belajar lagi. Atau waktu ibadah sama adik-adiknya, ada ayat yang nggak ngerti, "Kak, ini maksudnya apa? Gimana aku menjelaskan ini sama adik-adikku?" Memang gak mudah, apalagi lah yang sama sekali gak pernah. Allah bisa karena biasa. Gak gampang loh mengerti firman Tuhan, apalagi belajar perjanjian lama. Bisa botak kita. Tapi kalau terus menerus, ada kerinduan untuk mengerti, pasti ada jalannya. Datanglah. Kalau misalnya ditanya di sini, sudah bereskah semua kita ini punya kualitas komunikasi pribadi kita dengan Tuhan setiap hari? Sudah bereskah? Masih adakah bolong-bolongnya? Sejauh mana kita membangun komunikasi dengan Tuhan? Gimana ibu-ibu? Apa tadi? Gimana Inang? Berdoa. Tadi komunikasi dua arah. Ya, dua arah itu artinya Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan ini.
Dan kemudian kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Itulah komunikasi yang benar. Harus komunikasi dua arah. Karena Tuhan mau bicara kepada kita. Hari ini misalnya ada kata, ada kalimat. Misalnya ini contoh. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ya. Itulah firman Tuhan yang bicara kepada kita pagi hari ini. Makanya hari ini saya akan dipagari dengan firman Tuhan itu. Baru kita doakan, Tuhan Yesus tolonglah saya supaya saya tidak menjadi sama dengan dunia ini. Cara berpikirnya, sifatnya, kelakuan-kelakuannya, kan itu. Kalau kita mau manusia baru. Tapi kalau cuma berdoa, ada nggak berkat rohani yang mau kita praktekkan hari ini di dalam hidup kita? Gak ada kan? Ayat yang lain pun kita lupa. Ini kan memori kita ini kan cukup perlu diasah supaya tajam. Jadi itu artinya kalau saat teduh itu kalau dalam gereja-gereja kan juga ada pajonok hamu matu debata gitu ya namanya. Nah, itu kan ada firman Tuhannya. Bukan hanya berdoa. Ya. Jadi ingat komunikasinya harus dua arah. Supaya kita tahu Tuhan itu mau berbicara apa dengan kita. Apa yang diterangi, apa yang dibukakan, apa yang disingkapkan tentang Tuhan, tentang saya, dan tentang apa yang harus kita lakukan. Itu sudah selalu saya katakan. Dalam saat teduh, harus dapat yang tiga itu. Firman Tuhan itu sedang berbicara apa tentang Tuhan melalui renungan itu. Bisa dia bicara tentang bahwa dia adalah Allah yang kasih. Bisa dia bicara tentang Allah yang maha kudus. Bisa dia bicara tentang Allah yang maha hadir. Bisa dia berbicara tentang Allah yang maha kuasa. Bisa dia berbicara juga bahwa dia adalah penolong satu-satunya. Bisa. Kemudian apa yang dinyatakan firman Tuhan itu kepada saya? Mungkin tegurannya soal iri hati. Mungkin soal kesombongan. Lalu apa yang mau kita lakukan? Yang kita lakukan Tuhan hari ini. Supaya saya melakukan firman-Mu yang sudah saya dengar pagi hari ini. Kan itu dia. Jadi itulah pentingnya. Datanglah kepada batu yang hidup itu. Supaya setiap hari kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Supaya setiap hari kita ditegur oleh firman Tuhan. Supaya setiap hari kita dievaluasi oleh firman Tuhan. Supaya setiap hari kita dibangkitkan semangat kita oleh firman Tuhan. Untuk menjalani hidup. Dan untuk menyikapi persoalan-persoalan hidup yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saya tadi bilang sama Nyoman. Ya. Itulah kita ini ya. Kalau kita ingat ada Neni yang hari ini operasi, ada cancer di levernya. Neni itu udah berapa kali Tuhan Yesus operasi karena cancer. Saya nggak tahu ini ketiga atau keempat. Ada lagi anak teman kita, si Nancy, ya, yang kemarin tanggal 9 menjalani kemo, kalau nggak salah kemo ketiga. Itu pun begitu. Kita ini masih sehat loh. Kenapa bersyukurnya nggak berlipat ganda? Cobalah bayangkan mereka. Si Neni itu semalam dia mau pergi ke rumah sakit, jatuh pula lah dia dari sepeda motor. Aduh, saya dengarnya udah ngiris banget hati ini Tuhan Yesus. Mau operasi dia Tuhan, kau izinkan juga dia jatuh dari sepeda motor. Ya saya sampai nelpon Mes Ripa, saya sampai nangis juga Tuhan Yesus. Kita ini sehat, cuman diminta sama Tuhan, datanglah
terus menerus, setiap hari. Dengarkan, aku mau bicara kepadamu. Aku punya maksud, aku punya tujuan untuk dalam keselamatanmu. Kenapa selalu kita mengulur-ngulur waktu? Ini kehadiran Ibu Lydia ini pun kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Ya, hanya cuaca sedikit mendung, cuaca sedikit hujan. Kalau kita mau ketemuan sama kawan-kawan, ngobrol-ngobrol di kafe, hujan deras pun pergi kita. Cobalah, hujan deras pun pergi kita. Ibu-ibu, saya berharap persekutuan-persekutuan seperti ini yang bisa mengisi kita, menolong kita maju secara rohani, ini harus menjadi prioritas utama. Jangan merencanakan sesuatu lah di hari Selasa. Bisa kan berani ngomong sama teman satu komunitas. Ya, kalau dia mau nyatakan kita hari Selasa ketemu ya, jam 5 atau jam 6. Kan berani dong kita. Ini kesaksian seperti tadi, 4 tanda-tanda sederhana itu. Maaf ya Bu, saya kalau hari Selasa saya nggak bisa. Kalau boleh diganti hari lain, nggak apa-apa saya ikut. Tapi kalau hari Selasa, maaflah saya izin, saya nggak ikut. Tanpa kita sadari kita sudah menyaksikan siapa kita kepada mereka. Sudah berubah dia. Kenapa sekarang dia seperti ini? Dulu kapan saja oke saja. Tapi sekarang dia enggak lagi. Kenapa? Baru kita ceritakan setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Juru selamat saya yang sudah mati untuk saya. Membayar harga dosa saya. Saya diselamatkan, saya dibebaskan dari neraka. Masa dia enggak nomor 1? Jangan kita anggap enteng dengan keselamatan yang kita miliki. Mahal harganya. Harus ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu adalah manusia yang tidak berdosa. Kita ini seharga darah Yesus. Seharga hidup Yesus. Jangan cuma senang nama kita terdaftar di sorga. Tapi kita tidak menunjukkan ciri-ciri warga kerajaan surga dalam hidup kita ini. Tambahkan kualitas komunikasimu dengan Tuhan, doamu. Ayat yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup ini dalam bahasa aslinya litoi jontes, batu-batu hidup. Artinya orang-orang percaya, bukan satu, tapi lebih dari satu. Ya, itu maksudnya di sini. Untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dikatakan ini menegaskan bahwa orang percaya ini adalah batu-batu hidup yang sedang dibangun, yang sedang diproses, yang sedang dibentuk menjadi rumah rohani. Menjadi rumah rohani itu artinya menjadi komunitas orang-orang percaya. Itu maksudnya, ya, menjadi rumah rohani. Menjadi komunitas orang percaya yang menjadikan dirinya, hidupnya tempat kediaman Roh Kudus. Itulah untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi apa? Bagi suatu imamat kudus. Imamat kudus itu artinya apa? Orang-orang percaya yang sudah dikuduskan. Kalau orang-orang percaya yang sudah dikuduskan itu orang-orang percaya yang sudah diasingkan, dipisahkan dari dunia ini. Itulah untuk menjadi bagi suatu imamat kudus. Tujuannya untuk apa? Ini persekutuan orang percaya ini. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Untuk mempersembahkan persembahan rohani itu apa? Untuk menyampaikan, untuk menyatakan, untuk memberitakan tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan penyembahan, untuk menyatakan kesaksian sebagai orang-orang percaya.
Itulah kita, dan biarlah kamu juga dipergunakan. Jadi orang yang percaya yang kita ini sebagai batu hidup datang kepada kita orang percaya datang pada Kristus sebagai batu yang hidup itu. Kemudian kita tadi diberkati secara rohani, kita menjadi batu-batu hidup dalam persekutuan orang percaya seperti ini untuk menjadi rumah rohani, komunitas orang-orang percaya, imamat yang kudus, orang percaya yang diasingkan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, persyaratan tanda-tanda sederhana orang-orang sudah dilahirkan baru itu ketiga itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Pentingnya komunitas persekutuan orang percaya ini, karena ada tujuannya. Bukan asal duduk-duduk kita ngumpul-ngumpul. Tadi malam saya sampai berpikir gini, mau bilang sama pengurus, boleh juga ini dibikin 3 kelompok paduan suara. Jadi setiap hari Selasa ada paduan suaranya. Kelompok A Selasa ini, kelompok B Selasa depan, kelompok C. Masing-masing ketua kelompoknya yang melatih, nggak harus seperti ibu ini, ya, dirijen, nggak usah. Yang bisa aja mengarahkan ketua kelompok. Saya berpikir begitu ini melihat ayat 5 ini, ya. Karena persekutuan orang percaya ini diharapkan bisa memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat kesaksian hidup, lewat pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau sejenak kita baca dari Kisah Para Rasul, coba ya. Kisah Rasul pasal 4 itu, pasal 2. Boleh ya? Kita baca ayat 41, 42, ayat 44, 45 semua ini kayaknya kita baca. Ayo kita baca bergantian ya. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang-orang yang menerima perkataan khotbahnya Petrus pada hari Pentakosta itu, kan ini namanya bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus. Kemudian mereka memulai hidup yang baru enggak? Memulai hidup yang baru, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, belajar firman Tuhan dengan baik, ya, dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul dan berdoa. Kemudian ayat 44 telah menjadi tetap bersatu. Ini luar biasa dari segi sosialnya, luar biasa juga ya. Sampai kepada soal harta benda pun bisa milik bersama, dibagi untuk orang-orang yang punya keperluan. Tidak sesuka hati, sesuai dengan keperluannya. Itu luar biasa kesaksian mereka ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Ini persekutuan perjamuan kasihnya luar biasa. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang-orang percaya karena kesaksiannya. Jadi ini pentingnya persekutuan orang percaya tadi. Jadi sebetulnya kalau kita bisa nampak dari buah
sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, manusia baru, ciptaan baru. Kalau di Kisah Para Rasul ini tiap hari enggak sih katanya tadi? Jumlah mereka, kita satu pun belum tentu ada yang kita bawa sama Tuhan Yesus. Gimana itu? Datang sendiri, duduk sendiri, pulang sendiri. Selasa depan gitu lagi. Datang sendiri, duduk sendiri, pulang sendiri. Kapan mau bergeraknya ya? Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesimpulan memulai hidup yang baru. Yang pertama, ayat 1 tadi, perubahan karakter. Kenalilah dirimu. Jadi anak Tuhan jangan cengeng-cengeng. Janganlah gampang tersinggung-tersinggung ya. Tersungging aja lah, kalau tersungging cantik nggak? Coba semua tersungging. Masih ada yang belum tersungging. Cantik kali kalau difoto dari depan. Ya kan? Tersungging aja lah, nggak usah tersinggung-tersinggung. Ya kan? Masa anak Tuhan masih tersinggung-tersinggung? Banyak belajar firman Tuhan, bicara soal kasih, pengampunan, harus bisa menerima diri sendiri, menerima orang lain. Kenapa mesti tersinggung-tersinggung? Kalau agak tersinggung, pegang pundaknya. Kayaknya aku tadi sakit hati lah dengan pernyataanmu. Maaflah ya Dak ya. Apa Eda yang ku bilang tadi? Iya, tadi Eda bilang kayak gini. Lalu kita bilanglah, kalau kita juga orangnya dalam persekutuan, maaflah Eda, bukan maksudku menyinggungmu. Maaflah ya. Berpelukanlah. Kan udah selesai. Kalau masalahnya lebih besar, berdoa bersama. Kalau enggak bisa berdoa bersama, panggil hamba Tuhan untuk mendoakan. Jangan mau kita ditipu si iblis. Mau kita ini ditipu si iblis terus menerus. Jadi kalau orang yang cepat-cepat tersinggung, itu membuka kesempatan itu sebetulnya untuk ditipu sama si iblis. Yang kedua, ini ada 2 Korintus 5 ayat 17, ada Kolose 3 ayat 9 sampai 10, menanggalkan manusia baru, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Ingat kata itu, terus menerus diperbaharui, bukan seminggu dulu, bukan sebulan dulu, bukan. Ya, Efesus 4 ayat 22 sampai 24 sama, menanggalkan manusia lama, merubah pikiran, mengenakan manusia baru. Yang kedua, memulai hidup baru. Yang kedua, menjadikan Kristus dan firman-Nya sebagai kebutuhan utama. Ayat 2 sampai ayat 4 yang sudah kita bahas tadi. Ya, menjadikan Kristus dan firman-Nya sebagai kebutuhan utama. Doa dan firman Tuhan. Ingoti aka inang dah ikon komunikasina hubunganna ikon 2 arah. Dang boy holan hita martangiang. Molo hita martangiang berarti kita yang bicara sama Tuhan. Gitu ya. Tapi Tuhan juga mau bicara dengan kita melalui firman Tuhan ini. Ada Mazmur 119 ayat 147 sampai 148. Ada Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Meskipun Yesus seharian sudah capek sampai tengah malam, tapi pagi-pagi benar yang dilakukannya adalah datang kepada Bapaknya untuk tahu hari ini apa yang mau dikerjakannya. Dia tidak mau pakai akalnya sendiri. Yesaya pasal 50 ayat 4b, apa katanya? Bahwa Allah sudah menunggu kita untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Yang ketiga, pentingnya persekutuan bersama orang-orang percaya. Untuk apa tadi? Di sini dikatakan apa? Untuk mempersembahkan persembahan rohani.
Untuk mempersembahkan persembahan rohani itu apa? Bisa kesaksian hidup, bisa pujian, bisa pelayanan. Itulah tujuannya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ini. Saya mau memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Berarti harus berubah apa pertama? Karakter. Yang kedua, harus menjadikan Kristus dan firman-Nya yang utama dan terutama. Yang ketiga apa? Pentingnya persekutuan bersama orang-orang percaya. Baik itu melalui kelompok kecil maupun melalui kelompok besar seperti ibadah kita sore hari ini. Kiranya kita bisa sama-sama berjuang supaya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingat, kita bukan berjuang sendiri. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, di Sahapon Tondi Porbadia. Tondi Porbadia itulah yang akan mengajari kita. Unang lupa dah. Molo gogota do, nggak mungkin. Tapi ada Roh Kudus yang sudah berdiam, tinggal di dalam kita. Itu yang akan menolong kita mengerti firman Tuhan. Itu yang akan menolong kita melakukan firman Tuhan dalam praktek hidup kita tiap-tiap hari. Supaya pada akhirnya kita ini semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam